Halo Sobat Medico Global, kembali lagi di channel kami. Kita masih lanjut di sistem respirasi. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi paru dan apa sih bedanya paru kiri dan kanan. Di sini kita akan membahas tentang anatominya, yaitu pleura. Bagaimana dia bisa mengembang, di mana pleura menempel, lalu kita akan bahas bagian-bagian sedikit dari paru dan bagaimana cara membedakan paru kiri dan kanan. Nah, kali ini yang kita bahas tentang anatomi paru itu adalah yang penting-pentingnya saja atau yang surface-nya aja, yang minimal kita ketahui jika kita berkuliah dalam rumpun kedokteran atau kesehatan. Bukan artinya yang lainnya nggak boleh kita ketahui. Yang ini yang wajib kita ketahui, dan yang lainnya menurut saya nice to know. Tahu ini aja kita udah ya lumayan lah untuk bekal pendidikan kita. Jadi kita bayangkan kemarin dari video sebelumnya tentang otot-otot pernapasan, ada gambar tulang iga dan juga otot-ototnya ya. Jika belum, bisa nonton dulu, di klik di sini. Oke. Nah, jika tulang rusuk dan lapisan otot dada kita dibuka, nah ini adalah isinya. Untuk melihat lebih jelas, sambil lihat yang gambar ini ya, di tengah ini ada trakea, lalu bercabang menjadi bifurcatio-carina, menjadi bronchus, dextra dan sinistra. Lalu bronchus akan bercabang ke bronchiolus. Nanti ada tempat masuk dari bronchus ini yang kita lihat dan kita kenal sebagai hilum. Dia di tengahnya ini ada jantung. Nah, nanti ada facies atau permukaan dari mediastinum yang ada di bagian-bagian paru. Jadi bagian-bagian penting yang harus kita ketahui secara garis besar dari paru adalah yang pertama ini. Ini adalah apex pulmonalis. Nah, sering nih ada. Lalu di sini yang bagian bawah, base atau basis pulmonalis. Ya, kalau bentuknya ada basis, ada apex, dia mungkin merupakan piramid ya, dianggap bentuknya. Oke, setelah tahu apex, basis, lalu yang harus kita ketahui ketiga adalah hilum. Nah, nanti akan kita bahas hilum. Lalu surface atau permukaan atau facies. Jadi penekanan atau bagian-bagian yang bersentuhan dengan bagian-bagian dari mediastinum pada paru akan membentuk facies, dan jika penekanannya berlebihan sampai membentuk celah, nah itu akan disebut sebagai impresio. Nah, itu adalah ciri khas dari paru sinistra yang pertama, impresio cardiaca. Oke, stop dulu. Nah, lapisan terluar dari paru kita ketahui adalah pleura. Nah, ini di luar dari pulmo itu sendiri ya. Jadi pleura itu ada dua, yaitu pleura parietal dan pleura visceral. Pleura parietal ini akan menempel pada bagian dalam dari tulang iga. Jadi misal si iga akan mengembang ketika ada gerakan otot pernapasan musculus obliquus yang eksternus itu untuk inspirasi atau diafragma menurun, nanti pleura parietal akan ikut tertarik. Jadi kapasitas paru bakal meningkat gitu. Lalu visceral ini menempel pada pulmo itu sendiri, nempel dia, melekat. Lalu di tengah-tengahnya ini adalah cavitas pleura yang merupakan potential space.
Apa itu potensial space? Dia ini, kedua lapisan ini dipisahkan oleh hanya selapis cairan. Itu ibarat dua buah gelas kaca, gelas objek, yang di tengahnya kita teteskan air. Dia akan menempel, tapi ada sebuah lapisan yang memisahkan. Tapi, jika kestabilan cairan di daerah ini terjadi, maka dia bisa terisi sangat banyak cairan, atau malah terisi darah atau udara. Jadi di potensial space ini bisa terjadi hemotoraks ya, pneumotoraks, dan lain-lain. Tergantung apa yang mengisi. Misalnya diisi oleh pus, namanya emphysema gitu. Ini jika dilihat dari bagian tengahnya dibelah dua begitu ya. Ini adalah paru kiri dan ini adalah yang kanan. Nah, di sini kita akan coba memahami anatomi paru sambil kita bisa membedakan mana paru kiri dan mana paru yang kanan. Nah, bagian utama tadi yang kita bahas tadi adalah apex. Ini adalah apex ya. Apex atau puncak. Ini sering nih kalau pada TB katanya pada apex paru, ya kan? Lalu ini basis atau dasar. Lalu tadi ada yang kedua, ada namanya facies tadi kan? Facies. Nah, semua yang ada kayak penekanan-penekanan ini itu adalah facies paru. Bagian dari mediastinum yang bersentuhan dengan paru akan menjadi facies. Nah, ada yang khas di facies paru kiri, yaitu impressio cardiaca. Ini membuat paru kiri menjadi lebih kecil karena penekanan dari jantung, apex jantung. Ya, ini unik yang pertama, impressio cardiaca. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah hilum. Ini hilum. Apa itu hilum? Hilum adalah sebuah segitiga yang terdapat pada medial kedua paru yang merupakan depresi dari mediastinum yang merupakan tempat keluar dan masuknya arteri, vena, dan juga bronkus paru. Nah, di sini terdapat perbedaan urutan antara arteri, bronkus, dan vena di paru kiri dan paru kanan. Untuk gampang mengingatnya, ini yang warna putih ini bronkus ya, yang warna merah ini adalah arteri, yang warna biru adalah vena. Ya, ini untuk sudah saya warnai untuk kita gampang mengingatnya. Kalau yang kiri itu untuk mengingatnya adalah B, A, V. Itu bronkus, arteri, vena. Sedangkan yang kanan itu adalah V, A, B. Ya, ini lihat nih vena ya, ini vena ya. Lalu ada arteri dan bronkus. Lalu yang membedakan lagi yang keempat itu adalah visura atau lengkungan. Hanya terdiri dari visura obliqua. Ini yang kanan juga ada visura obliquanya dan ada visura horizontalnya. Nih. Lalu cara membedakan yang kelima
itu adalah dari lobus. Karena paru kiri itu tertekan jantung, katanya lobus ketiganya menjadi rudimenter atau tidak bertumbuh. Dia akan menjadi lingula pulmonalis. Ini unik kedua paru kiri. Jadi dia hanya terdiri dari lobus superior dan inferior. Sedangkan yang kanan atau dextra itu terdiri dari superior, media atau middle, dan inferior. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan anatomi paru. Dan kita sudah bisa membedakan paru kiri dan kanan. Selanjutnya akan saya ringkaskan. Yaitu kita akan membedakan paru kiri dan kanan sekaligus mengetahui anatomi dari paru tersebut. Yaitu ada apex, ada basis, ada paru dextra, ada sinistra, lalu ada yang namanya hilum atau tempat masuknya arteri, bronkus, dan vena. Bisa dibedakan, kalau yang kiri kita bisa singkat BAV atau bronkus arteri vena, yang kanan kita bisa mengingatnya dengan cara VAB, yaitu vena arteri dan bronkus. Itu dari jalan masuknya. Yang kedua, fisuranya, dimana yang kiri hanya memiliki satu fisura saja, yaitu fisura obliqua, sedangkan paru kanan memiliki dua fisura, yaitu fisura obliqua juga dia memilikinya, lalu dia juga memiliki fisura horizontal yang ini. Akibat pembagian fisura tersebut, paru akan terjadi pembagian yang berbeda. Kita ingat, kalau di kiri dia ditekan oleh jantung sehingga ada impresio kardiaka yang sangat khas, dan juga bagian yang tertekan itu menjadi tidak berkembang, akan menjadi lingula. Lalu untuk lobusnya, yang kiri hanya menjadi superior dan inferior karena hanya terdiri dari satu fisura, sedangkan yang kanan karena fisuranya ada dua, maka dia akan terdiri superior, media, dan inferior. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.